Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik di pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah 1 tahun kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang telah kita lihat dan alami, kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, lawat kami Tuhan ketika kami beribadah. Berkati Tuhan para yang melayani dalam ibadah, pemusik, yang menyampaikan pujian Tuhan, bahkan penyampai firman Tuhan. Berkati urapi mereka Tuhan. Sungguh kami berdoa Tuhan dalam ibadah ini kami boleh bertemu dengan Engkau dan kami mendapatkan kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, tapi Kau yang setia Tuhan. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali kita mau naikkan pujian dari awal. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, lebih indah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, Kau yang termegah, hanya Kau yang ya Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami bagi Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang termegah, kasih Yesus yang terbesar buat setiap kita. Mari kita naikkan pujian kita, kita naikkan sembah kita bagi Tuhan. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dipermuliakan, karena kasih yang terbesar buat setiap kita. Kami gak bisa pergi dari hadirat-Mu, kami gak bisa pergi dari kasih-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Engkau indah Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, ya Yesus. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh hanya kasih Yesus yang terindah, sungguh hanya kasih Yesus yang terbesar. Dia rela memberikan nyawanya buat setiap kita. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Ya Yesus, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, tanpa terasa kita memasuki minggu ke-3. Kita akan belajar firman Allah tentang bukti kasih Allah yang terbesar. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan kembali kami menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita lihat sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Roma 5, ayat 1-2, ayat 8-9, dan ayat yang ke-17. Saudara boleh baca di rumah, Roma 5 seluruhnya, ini indah sekali. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 5, ayat 1 dan 2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Ya, ini hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa pemberian Allah yang terbesar? Yesus Kristus Tuhan. Itulah pemberian Allah yang terbesar, yang terbaik, yang terindah. Melalui karyanya di kayu salib, Yesus menyerahkan tubuhnya, Yesus menyerahkan darahnya, Yesus menyerahkan hidupnya. Dia berkorban, saudara, supaya melaluinya kita beroleh apa? Melaluinya kita beroleh banyak hal yang luar biasa. Pertama, di sini jelas dikatakan, ya, kita beroleh pembenaran. Sebab kita yang dibenarkan oleh karena Kristus. Justification, justified, saudara dianggap benar di hadapan Allah. Kita sebetulnya tidak benar, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tetapi melalui Kristus, saudara dibenarkan, saudaraku. Saya kasih gambaran sederhana. Misalnya saudara bekerja di satu pabrik tekstil, ya, saudara dipercaya satu mesin. Ya, kemudian saudara berbuat kesalahan besar, ya, saudara tidak mengikuti prosedur sehingga seluruh kainnya belang. Ya, saudara berbuat salah. Ya, pemilik pabrik ini mungkin akan memecat saudara karena hukumnya begitu. Tetapi anak pemilik pabrik ini, saudaraku, bilang, nggak usah, tanggungkan saja kepada saya. Biar saya yang menanggung semua kesalahan. Ya, biar saya. Nah, itu sudah yang dilakukan. Sebetulnya kita tidak benar, kita bersalah. Tetapi karena Kristus, kita dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan, di sini dikatakan, saudaraku, ya, di dalam kasih karunia ini kita menerima apa, saudaraku? Kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, pemilik perusahaan ini seharusnya marah besar, yang seharusnya menghukum saudara, mungkin saudara harus bayar ganti rugi, tetapi karena anaknya menjamin, saudara, karena anaknya, saudaraku, memberikan pengampunan kepada saudara dan menanggungkan semua kesalahannya kepada Dia, saudara tidak usah untuk membayar ganti rugi, bahkan diperdamaikan. Ini gambaran yang indah sekali. Kita yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kita, diperdamaikan oleh karena Yesus Kristus. Tapi ternyata tidak sampai di sini, saudaraku. Itulah hebatnya karya Kristus di kayu salib. Bukan hanya, saudaraku, tadi dibenarkan, lalu diperdamaikan. Di sini dikatakan juga, dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Ya, di sini dikatakan kita di dalam kasih karunia, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi, saudaraku, kemudian saudara mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu unmerited favor. Sesuatu yang tidak pantas kita terima, yang tidak pantas kita dapatkan, diberikan kepada kita. Nah, seperti contoh yang tadi, anak pemilik perusahaan ini malah bilang, sudah mulai hari ini ya,
kamu saya anggap sebagai adik saya. Coba bayangkan saudaraku, ya, saudara sudah berbuat salah, ya, saudara sudah membuat kerugian, tetapi anak pemilik perusahaan ini bilang, kamu saya angkat jadi adik saya. Wow, nah itu yang namanya kasih karunia. Yesus, saudaraku, melalui kematiannya di kayu salib, membuat saudara diadopsi menjadi anak di hadapan Allah oleh darahnya, oleh penebusannya. Itulah yang namanya kasih karunia, unmerited favor. Luar biasa. Dan ada lagi saudaraku, apalagi yang ditambahkan di sini bilang kita di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di ayat 17 ditekankan kembali tadi ya. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow. Jadi saudara, kita dibenarkan, kita diperdamaikan, kita mendapatkan kasih karunia. Tetapi di sini dikatakan saudara akan hidup dan berkuasa. Nah, kembali lagi misalnya pemilik pabrik ini. Nah, saudara diangkat sebagai adik, bahkan kemudian saudara dipercaya untuk menjadi pengelola pabrik ini, saudara. Jadi saudara diberi otoritas, saudara diberi kuasa. Ya, di dalam terjemahan Inggrisnya bagus sekali dikatakan reign as kings in life. Jadi saudara memerintah seperti raja-raja dalam kehidupan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus memberikan kita ya pengorbanan bukan hanya supaya saudara selamat masuk surga, tapi hidup saudara, hidup yang lemah, hidup yang tidak berdampak, hidup yang tidak punya kuasa. Dia mau supaya saudara dan saya memiliki hidup dan berkuasa. Menjadi hidup seperti raja-raja, reign as king. Wow. Ya, saudara, makanya di sini dikatakan juga overflowing grace. Jadi satu kasih karunia yang overflowing, yang berlebihan, yang berlimpah-limpah, saudaraku, diberikan kepada kita. Jadi saudaraku, tidak ada yang lebih besar daripada ini. Tidak ada yang lebih besar dari apa yang Yesus berikan melalui karyanya, melalui kematiannya, dan kebangkitannya. Dia mau supaya saudara hidup tidak seperti orang-orang yang kalah. Tidak sebagai pecundang, tetapi orang-orang yang menang. Orang-orang yang memerintah, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang bergaya sebagai anak-anak raja. Seperti dia. Luar biasa bukan? Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, percaya hal ini, terima hal ini. Jangan lagi kita hidup di dalam tekanan rasa bersalah. Tuhan sudah mengampuni saudara. Kalau saudara sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semua dosa saudara sudah dianggap benar oleh Tuhan, saudaraku. Jadi saudara jangan hidup lagi dalam tertuduh. Saudara hidup di dalam kasih karunia. Roma 5 ini jelas menyatakan tentang itu, saudara. Supaya kita hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, di bawah rasa bersalah, di bawah tekanan, tetapi di bawah kasih karunia. Dan kasih karunia itu cukup untuk saudara. Bagaimana menerimanya? Dengan percaya. Di sini dikatakan dengan iman. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi karena iman. Percaya itu. Katakan itu. Ucapkan itu, saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Dia sudah memberikan supaya saudara bisa juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Banyak anak Tuhan hidupnya tidak menjadi kesaksian. Kenapa? Karena dia tetap hidup di dalam tuduhan, di dalam rasa bersalah. Tetapi hari ini saya mau supaya saudara bisa menerima kebenaran ini. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Terima itu. Ya, percaya, katakan, nikmati. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh, karya-Mu di salib itu sempurna, utuh, Tuhan. Suatu karya yang hebat dan besar. Kami mau terima, kami mau nikmati. Itu terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bukan saja dibenarkan, diampuni, diperdamaikan dengan Bapa, tetapi kami beroleh kasih karunia yang luar biasa, Tuhan. Kami juga beroleh kesempatan untuk menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Kau. Tuhan, lakukanlah. Pimpin kami hari demi hari untuk bisa menikmati kuasa kebangkitan-Mu. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Shalom, Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian hari ini? Kami selalu berdoa agar saudara selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Marsyalin Tanusawijaya, akan menyampaikan pengumuman seputar kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Sedangkan ibadah offline, Minggu 18 April 2021, cabang Taman Mimosa diadakan pukul 9 pagi, di Jalan Pasir Koja nomor 39, pukul 10 pagi, dan cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, serta cabang SCC pukul 4 sore. Ibadah offline akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Halo adik-adik sekolah minggu, yuk kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 18 April 2021 adalah mengabarkan Injil. Untuk aktivitas online, kalau sudah selesai dikerjakan, difoto, dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing, paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wanita, pemberita kebangkitan Yesus. Halo kaum wanita Bethel Indonesia, kami mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube GBI Pasko, Selasa 20 April 2021, pukul 5 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hana Gunawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa malam. Kami mengundang jemaat untuk bersekutu bersama di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Hello Link Youth, Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ibadah minggu keempat ini, hari Sabtu 24 April 2021, kita akan sama-sama mengadakan ibadah secara online di Zoom pukul 5 sore. Link dan password akan dibagikan pada H-1 di grup Instagram, atau teman-teman juga dapat DM ke Instagram Link Youth GBI Pasko. Ditunggu kehadiran teman-teman semua ya di ibadah online Youth. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Happy birthday! Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan website GBI Pasir Koja. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat dilihat di YouTube GBI Pasko 39. Yuk kita juga klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Marsyalin Tanusawijaya, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan Tuhan Yesus pasti memberkati.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi pedoman bagi kehidupan kami sepanjang hari-hari kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan menjadikan apa yang tidak ada dalam kehidupan kami menjadi ada. Kami berkati bangsa kami Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terutama Tuhan daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Kiranya Tuhan tolong daerah NTT, NTB Tuhan. Beri penghiburan kepada mereka korban bencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Biar apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan itu boleh dicukupi Tuhan oleh pemerintah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya mendapatkan penghiburan. Kami sungguh memberkati bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa lewat apa yang terjadi ini Tuhan, bangsa ini boleh bertobat kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pemerintahan dari presiden sampai yang paling akhir. Kami berdoa Tuhan, lindungi Tuhan bangsa ini dari segala rencana-rencana orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kalau di masa pandemi COVID ini Tuhan, kami juga sudah boleh mendapatkan vaksin Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap orang yang sudah mendapatkan vaksin yang pertama ataupun kedua tidak mengalami masalah dalam kehidupan dan kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami boleh melalui Tuhan masa-masa yang sulit ini Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga buat Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya Tuhan, serta setiap orang Tuhan yang terlibat dalam Satgas COVID Tuhan. Beri mereka kesehatan, perlindungan Tuhan, sehingga apapun usaha yang dikerjakan untuk setiap warga negara Indonesia boleh mendapatkan vaksin dan terjaga kesehatannya tentu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa sungguh gereja Tuhan boleh juga bangkit Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Gereja Tuhan tidak menjadi lemah Tuhan. Gereja Tuhan tidak menjadi gereja yang tertidur Tuhan, tapi gereja Tuhan tetap melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Gereja Tuhan tetap melakukan sesuatu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, memberikan penguatan Tuhan bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih para gembala Tuhan, Engkau jagai juga mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa buat gereja kami, Gereja Betel Indonesia Pasir Koja Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, Om Yance Tuhan, Ko Simon. Di dalam nama Yesus kami berdoa sungguh Tuhan, biar perlindungan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu boleh berhasil dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa perbesar kapasitas mereka Tuhan dalam memimpin gereja ini Tuhan. Dan setiap kami yang melayani juga Tuhan, biar kami juga Tuhan boleh melayani dengan hatinya Tuhan. Satukan hati kami Tuhan dalam melaksanakan visi yang Tuhan sudah berikan bagi gereja ini Tuhan. Kami menolak Tuhan, kami mematahkan Tuhan setiap celah Tuhan, atau setiap apa saja Tuhan yang menjadi rancangan si jahat untuk memecah belah Tuhan gereja Tuhan di tempat di mana kami melayani Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu juga Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mungkin jemaat-Mu pada saat ini ada yang sakit Tuhan, ada yang lemah imannya Tuhan, ada yang bermasalah dengan ekonomi mereka Tuhan. Apapun masalah mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan, iman mereka tidak menjadi bermasalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman Tuhan tetap menjadi pondasi atas kehidupan mereka. Kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Mereka tetap mengundang kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka hari demi hari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun Tuhan masalah yang membuat keluarga jemaat Tuhan di gereja ini menjadi kacau Tuhan, menjadi terpisah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami berdoa Tuhan, memberkati para orang tua Tuhan, kami memberkati para anak Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang ujian Tuhan, atau mereka sedang melaksanakan pendidikan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, tetap Tuhan anak-anak Tuhan itu boleh menjadi orang-orang yang memberikan teladan Tuhan lewat perkataan dan perbuatan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tentu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kepintaran kami Tuhan, bukan apa yang kami miliki Tuhan, tetapi karena apa yang Kau serahkan bagi kami, apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan, terutama kematian dan kebangkitan-Mu. Itu yang menguatkan kami sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, segarkan kami terus dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa sungguh Tuhan, dengan segenap hati kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan
serahkan Tuhan segala keterbatasan kami ini Tuhan, kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami meminta Tuhan, hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Tuhan itu memenuhi rumah kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kasih Tuhan, mari kita nikmati minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan memimpin kita sepanjang minggu ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.